sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah kemudian kepada mereka manusia ini dengan cara yang baik. Anda manusia kan? Mari kita berdebat. Gitu poinnya. Islam memerintahkan itu. Hanya orang yang iri, dengki, cemburu, hasad, ya, yang tidak mau kemudian umat Islam itu berdebat. Padahal perintahnya ada dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum. Itu perintahnya jelas tuh. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diseru. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhiza ba'duna ba'da arbabam min dunillah. Jelas tuh perintahnya tuh. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain daripada Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan satu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Itu jelas tuh perintah dari Allah. Dan jika kemudian mereka berpaling, kata Allah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Siapa bilang Islam melarang berdebat? Siapa bilang itu dilarang? Enggak. Ada perintahnya malah. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Nah, dengarkan. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Siapa orang zalim yang ada di tengah-tengah orang Yahudi Bani Israel? Ahli kitab. Ya, Kristen. Berarti boleh berdebat dengan orang Kristen, boleh. Siapa yang melarang? Itu di sisi Islam. Kemudian di sisi Kristen juga ada. Markus 16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Saya makhluk. Umat Islam itu makhluk. Berarti Anda harus memberitakan Bible kepada kami umat Islam. Perintah itu kalau Anda tidak menjalankan, berarti Anda tidak menjalankan kemudian perintah dalam Bible. Terlepas Anda polisi, Anda TNI, Anda satpam, selama Anda itu kemudian Kristen, Anda harus menjalankan perintah yang ada di Bible. Jadikanlah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Ada perintah dalam kitab saudara. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Matius 28:19. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Anda disuruh untuk menjadikan kami umat Islam sebagai murid. Muridnya siapa? Muridnya Kristus yang datang kepada, yang keluar dari kubur, yang datang kepada murid Yesus. Anda diperintahkan untuk menjadikan kami muridnya Yesus yang keluar dari kubur itu. Lah sekarang kalau Anda ingin memberikan pengajaran, dogma dan doktrin kepada kami, ya pantaskah kalau kemudian kami bela diri? Pantaskah kalau kami kemudian bertanya, ayo Bang Suma, ya Paman, masuk Kristen. Tunggu dulu. Kenapa saya harus masuk Kristen? Ya karena di Kristen lah jalan keselamatan. Mana dalilnya? Itu sehingga muncul perdebatan. Jadi kalau Anda mengatakan harus S1, harus S2, alamak, itu hanya akal-akalan karena sudah tak berdaya menghadapi apologet Islam. Paulus lulusan apa dia, Paulus? Bisa kok dia ngarang. Dogmamu bisa berlebihan Juma. Paulus itu lulusan apa kok dia bisa ngarang? Lukas lulusan apa kok dia bisa bikin kitab? Markus kok dia bisa bikin kitab? Coba, Tertius itu siapa kok dia bisa menulis buku Roma? Tertius ini siapa? Tertius ini kok dia bisa ngarang kitab Roma? Jadi tidak ada alasan harus S1, harus S2, harus S3. Itu akal-akalan kalian supaya kalian itu tidak dihancurkan dogma doktrin dari barat itu. Itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat iblis supaya agama Kristen ini bisa dianut oleh semua manusia. Oh, nggak bisa kayak gitu, langkai dulu mayatmu dong. Anda mau menghentikan apologet Islam, langkai dulu mayatmu.
Nggak bisa. Perintah dalam Al-Quran ada, perintah dalam Bibelmu juga ada. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Enak aja mau jadikan kita penyembah manusia. Sorry lah. Mari kita berdebat, kita berdiskusi. Bang. Ajarkan agamamu, kami ajarkan agama kami. Kita bedah di meja akademisi. Betulkah Kristen itu dari Tuhan atau justru dari setan? Kan begitu. Begitu juga Islam. Benarkah Islam itu dari Tuhan atau dari iblis? Begitu caranya. Bang, bagaimana mayat melangkahin mayat, Bang? Dia udah jadi mayat, dia langkahin mayat dia. Bagaimana, Bang? Itu pertanyaan dari orang berakal. Mereka ini kan gak berakal. Mantap. Kalau berakal nggak mungkin jadi Kristen lah. Karena ada Bang Zuma di kitab sucinya, mayat membangkitkan mayat. Nah itu dia bahaya. Masih mending itu. Mayat Tuhan nih. Mayat Tuhan hilang Bang Zuma. Itu yang parah. Itu dia. Tolong jangan dibuka semua. Jangan dibuka semua. Dia nggak terima. Bunda Nora, aku izin Bunda Nora. Tengoklah dataku. Apa, Dekku? Waktu aku berdebat sama Bang Zuma, waktu aku catat semua yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihatlah ini. Tapi lihatlah ini. Ini kan Bible kan. Ini waktu aku masih oten ya, masih botol aku ini. Tapi bagus. aku ditampar sendiri sama ini. Sama ini aku ditampar. Sama ini aku ditampar. Sama ini. Kau tengoklah ini. Yohanes 10:30, Bapak aku satu. Ku baca ikan ini kan waktu itu kan Bang Zuma ya. Iya, ini betul. kan Matius 28:18, Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Ternyata Masya Allah. dijawab aku. Jadi aku bukan main-main ya. Ini nanti ku museumkan ini nanti. Kau dibayar, Dek, waktu masuk Islam dibayar. Dibayar pun masuk Islam, Dek. Enggak dibayar pun Allahu Akbar, aku enggak dibayar. Enggak dibayar sama sekali. Dibayar dia. Nih kau baca ini ini Alkitab ini yang katanya Alkitab ini ini nih apa ini nih Galatia 3:13 nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Matilah kau. Terus ada juga ini lagi. Galatia 1. Tengoklah ini Galatia 1:11 nih. Jangan buka semuanya, Dek. Karena aku bukan menerima dari manusia. Yesus manusia. Menerimanya dari mana? Dari roh halus ini. Mana ada? Nangis dia, Dek. Jangan kayak gitu, Dek. Nggak boleh lah. Enggak, aku cuma cerita Bunda Nora. Dari awal kan aku kan benci kan dengan Bang Zuma kan. Aku disuruh colok panjat pendeta kan. Aku disuruh colok panjat pendeta. Sakit hatiku. Kena benet kau nanti. Jangan ngomong kayak gitu. Kena benet kau nanti, Dek. Benar itu. Tapi ternyata dijawab semua di Matius 7:21. Tidak setiap orang. Kau tengoklah catatanku ini. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Siapa yang ngasih tahu itu? Ini semua jadi kayak gini ya Bunda Nora ya. Dulu waktu aku masih ada di Oten ya di Kristen, ini nggak pernah aku baca. Imani saja. Kalau kau nggak imani nggak ada Roh Kudus dalam dirimu. Yang ngasih tahu itu semua siapa? Yang ngasih tahu itu semua siapa? Jadi kayak gini. Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu tuh pastorku, Pastor Zuma. Bukan. Lulusan apa dia, Dek? Bang Zuma itu yang pasti Bang Zuma bukan lulusan STT Nias Bunda. Dia itu mengatakan Bible sebagaimana mestinya, apa yang ada di dalam Bible inilah yang seharusnya. Nih, kau tengoklah ini. Yesus menyembah Tuhan, Yohanes 4:22. Ada semua pun yang ku catat nih. Jadi pastor yang namanya Bang Zuma ini yang ngasih tahu kebenaran itu. Lebih pintar juga di dalam kitab. Iya, apa? Itu tertulis sesuai nggak dengan yang ada di dalam kitab? 1000% sesuai. 1 Yohanes 2 nomor 6. Tengoklah ini Bunda. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Yesus. Jadi kira-kira yang salah siapa nih? Pastor Bang Zuma atau pendeta-pendeta yang di gereja? Yang salah yang siapa? Yang salah itu pendeta-pendeta yang di gereja nggak jujur. Mereka cuma mau perpuluhan. Karena kalau pendeta-pendeta dan pastor itu nggak jujur, mereka nggak dapat perpuluhan.
izin. Saya mau tanya dulu, izin. Saya mau tanya sama Pastor Bang Zuma. Itu Pastor Bang Zuma kira-kira dapat perpuluhan nggak sih waktu kasih tahu kebenaran? Dapat nggak? Perpuluhan. Pastor Bang Zuma, perpuluhan dapat nggak? Perpuluhan? Apa itu? Oh, tapi pastor sini nggak tahu perpuluhan, Dek. Pendeta Nggak kita tahu, dulu tahu Bun. perpuluhan gimana itu, Dek? Nah, dulu kita Pendeta tahu dulu perpuluhan. tahu perpuluhan, Dek. Iya. Gimana itu, Nah, Dek? nih aku bukan main loh ya. Nih aku bukan main. Aku catat semua poin-poin itu waktu aku berdebat nih. Tidak setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga, bukan keinginan Paulus. Pada hari terakhir itu banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Nah, 723 dijawab. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah engkau daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Dan kau tahu Bunda Nora siapa bapaknya? Ternyata dijawab Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Zai, kita sama kode. Jadi dulu waktu kakak juga ngimani dulu yang itu, kau juga ngimani dulu itu. Saya tanya dulu, otak kita gila nggak? Otak kita gila nggak? Gila aku, gila Tuna, gila aku, gila 100% aku gila. Tapi Jai, sebentar Bunda Nora. Aku mau tanya, Jai, sebelum kau masuk Islam itu, sempat nggak kau colok pantat pendetanya? Ya nggak pernah Bang. Aku cerita ya Bang ya, dikit aja ya. Jadi sebelum aku syahadatkan, aku kan datang ke pastorku kan. Aku tanya akan, benarkah Yesus itu Tuhan? Aku bawalah data dari Bang Zuma yang dia ini kan. Pertama kali aku tanya kan kayak gitu kan. Dia sabarlah. Kedua kan mulailah dia ngegas kan. Ketiga kan panas dingin lah dia kan. Setelah itu tidak ada, betul itu. Tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kau perlu dibaptis ulang kau. Kayak gitu ujinya. Benar pun itu. Jadi waktu-waktu kau udah nerima kebenaran atas data-data yang diberikan sama Pastor Bang Zuma. Jadi itu Pastor Bang Zuma kok nggak tanya pakai Roh Kudus mana? Enggak. Nah, enggak Bun. Aku nggak tanya kok bisa tahu dia kayak gitu kan. Izin Pastor Bang Zuma itu kira-kira waktu memberitakan kebenaran itu pakai Roh Kudus siapa ya? Roh Kudus itu di Al-Quran. Roh Kudus itu cakupannya ada di Al-Quran. Barang siapa memahami, mentadaburi, mengkaji, mengamalkan, menteori, mempraktekkan isi Al-Quran, berarti dia sedang bersama dengan Roh Kudus. Apanya ini? Karena Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Kalau di Kristen itu kan apa? Pneuma hagios. Apa artinya? Pneuma hagios. Nah, apa artinya? Hantu murni. Hantu suci. Hantu murni. Suci. Hantu suci itu, Bang. Hantu suci itu. Iya pun, hantu suci pun itu. Jadi izin. Jadi waktu datang malaikat Gabriel memberitahu engkau akan mengandung daripada Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus yang ketika dikatakan Roh Kudus, itu Roh Suci. Maksud dari Roh Kudus di situ, Roh Suci yang dimaksud di sana adalah kehamilan Maria itu tanpa campur tangan laki-laki. Jadi bukan hasil zina. Karena kelak ketika kemudian beliau hamil, kelak dia akan dituduh pesina sama tuan rumah, sama orang Yahudi, dan terbukti betul. Sehingga malaikat Gabriel datang menyampaikan bahwa yang kamu kandung itu adalah roh yang suci. Maksudnya bukan dari hasil zina. Tapi disalahartikan kemudian oleh saudara-saudari kita seakan-akan ada makhluk berjubah panjang, berjenggot yang masuk ke dalam rahim Maria. Salah itu. Maksudnya daging Yesus itu dimasukkan kemudian roh di dalamnya. Kejadian 6 nomor 3, Yohanes 3 nomor 34. Ini karena Bang Zuma itu kalau ngomong cepat kali kan Bunda. Jadi aku catat tulisanku udah kayak cacing Bun. Tapi aku udah tahu intinya. Nah kayak gini. Kotel dari bangkit kematian itu adalah tanda angkatan jahat. Makanya aku langsung syahadat waktu itu. Coba kalau ketika buka ini ya. Ini bukan membandingkan ya. Nah, kayak gini kan ya. Ini kan kayak gini kan. Coba kalau kita tengok ke sini. Ini aku dikasih Al-Quran waktu aku syahadatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di lantai deh. Jelas kan? Ulangan 18 nomor 18 nomor 19. Gitu.
ketika Nabi itu datang, dia sama seperti Nabi Musa. Dan ketika dia mengucapkan firmanku, dia menyebut namaku Bismi Anoki. Jadi Nabi yang sama seperti Musa itu ketika datang, dia berkata melalui nama Allah. Maka disebutlah Bismi Ar-Rahman Ar-Rahim. Lanjut. Lanjutkan. Alhamdulillah. Izin sebentar. Saya tidak membesarkan Bang Zuma biar tidak kena tombak. Jangan dibesarkan Bang Zuma. Betul. Nanti kena tombak. Iya. Betul. Si aja dibesarkan. Maaf ya Bang Zuma. Dia aja kena tombak. Sama di follow ya akunku ya kawan-kawan. Nah, kalau Jai kita tadi waktu tadi Jai baca itu Galatia 13, apa ujungnya? Matilah kau. Apa Bang? Itu kan sakit. Jadi kan Bang, dulu memang kayak gini nah Bang. Aku cerita ya Bang. Dulu itu waktu aku masih botol, aku itu nggak bisa membedakan antara Yesus yang benar-benar dia adalah manusia, yang manusia suci anak Maria, dengan Yesus yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos. Nah, itu. Janganlah bilang kau botol, Dek. Waktu kita masih gila dulu, gila. Oh iya. Gila. Botol tapi aku Bunda, botol aku. Dalil kegilaan Kristen itu ada loh. Oh gila aku, iya. Baca di Markus 5 dari data nomor 1 sampai data 20. Udah aku baca. Ada orang gila ketika dia melihat Yesus lari untuk menyembah Yesus. Tapi anehnya di data 15-nya, ketika orang itu sudah waras, tidak lagi menyembah Yesus. Baca itu, baca. Bang, di Markus 5. Markus 5 data nomor 1 sampai data 20 gitu. Panjang kali Bang. Yang poinnya Bang? Poinnya itu Yesus datang disembah, kemudian setelah disembah, setelah orang ini sehat, waras, tidak gila lagi, dia tidak lagi menyembah Yesus. Bahkan dia minta untuk ikut Yesus, dilarang. Dia nggak ikut Yesus lagi. Dia nggak ikut Yesus seperti yang diinginkan oleh saudara Kristen. Saya baca ya 15 ya Bang. Silakan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Mampuslah kok. Jadi orang yang menyembah Yesus itu, kalau berdasarkan Markus 5 ya identik dengan orang gila. Makanya saya bilang Bang. Berarti kita waktu belum ini gila ya Bunda kita ya. Gila saya kita. Bilang, Bang. Ya Allah. Saya sudah bilang waktu di komalnya si Jul, karena namanya hotel kan. Saya dulu satu keluarga saya gila. Gila mempercayai Tuhan menumpang rahim, Tuhan bisa metong, Tuhan disusui, Tuhan BAB. Saya gila dulu, gila. Iya. Sekarang enggak ya, Dek ya? Enggak, sekarang gila, enggak. Udah waras lah. Enggak, alhamdulillah aku udah waras. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Jai? Allah Subhanahu wa taala. Satu cukup. Dulu siapa Tuhanmu, Dek? Yesus, Roh Dulu Kudus. Aku kan dulu trio wek Bunda. Kayak mananya Bunda ini? Ya aku kayak gitu kurang ajar kau. Iya pun. Trio wek aku Jangan dulu. menjelek-jelekkan agama yang dulu, Dek. Aku enggak menjelekkan Bunda. Itulah kenyataan. Ya. Bang Batara, Muslim Bang? Muslim Bunda Nora. Bang Jai itu ada yang mau disampaikan? Diam aja tuh. Enggak kena ada Bung Revo, karena ada Bung Revo maka saya minta naik. Oh, dia izin ya Bang ya. Coba Revolin Simar Mata. Buka dulu mute-mu, Ito. Ya. Silakan Ito. Sore. Enggak di sini memang tamatan S2 ya? Iya. Nora kan belum jawab kemarin. Legal standing Nora ini untuk menyuarakan ini belum jawab. Bang, dia menanyakan legal standing saya, Bang. Sebagai pendebat. Ya, Muslim beliau. Dinda Nora Muslim. Sebagai Muslim, wajib beliau itu kemudian untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wajib bagi kami umat Islam itu menyampaikan kebenaran. Itu hukumnya wajib. Wajib bagi kami Bang. Jadi nggak bisa dibatasin itu.
Siapapun berhak untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Dinda Nora ini hadir di sini untuk mengajak kalian-kalian ini untuk menjadi orang yang waras, menjadi orang yang sehat. Dan itu adalah amal kebaikan. Itu yang disebut. Definisi kalian ini substansinya kemana Bang Juma? Ya, Anda kan bertanya. Legalitas standingnya kan bukan Anda yang punya. Yang punya itu kami sebagai Muslim. Kami sebagai Muslim diberikan kemudian kewenangan untuk mengajak manusia menuju kepada kebaikan. Makanya disebut kami ini harus kami disuruh amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nahi mungkarnya itu menyampaikan kepada orang Kristen agar berhenti kemudian menjadikan agama Anda itu sebagai jajaan untuk dijajakan kepada orang-orang Islam. Itu nahi mungkar. Kami berupaya menghindarkan umat Islam dari ajaran kristenisasi. Itu wajib dalam agama kami. Seperti itu, saudara. Sedangkan legalitas standingnya di dalam agamamu itu ada di Markus 16 nomor 15-16. Kan jelas itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa itu? Apa itu? Makan baygon, minum baygon, nggak mampus. Coba perhatikan dulu. Anda punya legalitas itu nggak? Kalau nggak ada ya berhenti. Gitu, saudara Revo. Jadi kita punya kaidah agama. Boleh saya tanya sesuatu, Bang Juma? Oh, mau bertanya. Saya di Papua. Ya, silakan. Menurut Bang Juma, apa definisi agama buat Bang Juma? Agama itu adalah jalan seseorang untuk menuju kepada pencipta langit dan bumi. Itu agama. Makanya di dalam Matius 5 nomor 20 kata Yesus apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat masuk surga, agamanya harus lebih sempurna, lebih baik dari ahli Taurat. Itu, saudara. Agama itu siapa yang menciptakan? Agama siapa yang menciptakan? Agama itu sebutan orang Indonesia. Ketaatan seseorang, pengingkaran seseorang itu berlandaskan kepada perintah-perintah yang didatangkan oleh Tuhan melalui para nabi. Jadi agama itu adalah jalan. Agama itu adalah wadah seseorang untuk menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya agama yang benar adalah agama yang menciptakan kemudian damai sejahtera, baik untuk dirinya maupun bagi orang yang ada di sekitarnya. Itu Yesus sebagai juru selamat, berarti Yesus sebagai juru Islam. Nabi Musa sebagai juru selamat, berarti Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, berarti dia Islam. Semua nabi itu mengajarkan Islam. Hanya agama Kristen ini yang entah dari mana, karena agama Kristen ini tak punya nabi. Orang Yahudi, mereka kemudian beragama Yudaism, nabinya Musa. Orang Islam, agamanya Islam, nabinya Nabi Muhammad. Kristen, agamanya Kristen, nabinya siapa? Nabinya Kristen ini siapa nabinya? Ngajarkan nyembah manusia, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu nabi mana yang mengajarkan itu? Paulus, paman. Nabi Paulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Nabi Paulus laknatullah alaihi. Itu, saudara. Jadi yang mengajarkan Anda menyembah anak orang, ya Nabi Paulus. Gitu, saudara. Anda S2. Disiplin ilmu apa, Bang? Bahasa daerah? Seksiologi? Sarjana ginseng? Apa? Bintang. Bahasa roh. Kok sarjana binte? Apa itu? Apa tadi kurang jelas, Bang Revo? Sarjana apa kamu? Saya di Bintang. Apa itu binte? Bimbingan teknologi? Bimtek pilkada mungkin, bimtek pilkada. Izin jangan. Iya, Bang Batara. Dia bilang bin. Sebentar. Bang Pol. Bampol atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin. Tadi saya minta naik, cuma saya ingin menyampaikan aja ke Bang Revo. Kemarin di komannya Bang Faruk, dia membawa TNI, saya TNI katanya. Ini saya hanya ingin menyampaikan saran kepada Bang Revo. Nggak usah bawa-bawa institusi, Pak.
Nah, saya aja yang mantan TNI, resign dari TNI, saya tidak pernah membawa nama TNI. Itu akan murus. Kalau mau debat, mau diskusi, bawa pribadi, nggak usah bawa nama TNI. Betul Itu sekali. aja. Jangan, betul, nggak boleh. Boleh, TNI itu netral, saudara. TNI Iya, dan umat Islam itu ya genggaman tangan menjaga bangsa dan negara ini. Jadi jangan bawa TNI. Jangan. Ya, Ini itu aja Bang Saya Cuma. tidak ada bawa institusi Bang Juma. Yang saya sampaikan, saya ini bertugas di Papua, ya, makanya saya katakan tadi. Kamu BIMTEK apa BIMTEK kamu nih? BIMTEK itu adalah, sebentar, izin Bang Batara di mute dulu. BIMTEK, bimbingan teknis, adalah suatu kegiatan di mana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta, yang di mana materi yang diberikan meliputi membangun tim kerja efektif, teknik komunikasi dalam konteks pelayanan prima, survei indeks kepuasan masyarakat, dan penanganan keluhan pelanggan, tata pemerintah yang baik, dan profesionalisme aparatur apa lah kau ini? oh, Apa, dukun tentang beranak. Dukun Betul, beranak Bang. ya kau rupanya. Benar Bang, dukun beranak di Papua. Iya Bang, saya menjaga perdamaian di sini Bang. Dalam artinya begini Iya, Bang, Bang. saya nggak mau ada. Kenapa saya bilang Bang Revo itu? Kenapa saya bilang Bang Revo itu Ya, dia silakan, membawa TNI? silakan, Bang Karena Batar. kemarin, karena kemarin Bang Revo itu di komannya Bang Faruk, Bang Revo bilang gini, saya TNI, saya Akmil 2017. Nah, apa kita tidak membawa nama TNI itu? Itu sudah jelas itu. Oh, saya bawa-bawa itulah. Diskusi aja. Masalahnya di mana? Saya kan dia tanya pribadi saya apa pekerjaan saya apa. Ya saya jawab gitu loh. Dan saya tidak mentanya apa pekerjaan dia. Oke, Ya, orang saya bertanya saya tanya, jawab. apakah boleh TNI anggota Polri atau aparat lah boleh memasuki room-room seperti ini baru mengikuti debat? Izin Nggak boleh. Saya tidak mengikuti Nora, debat. Bunda Nora, izin. Ya, yang Bunda perlu Nora. saya sampaikan. Ya. Bunda Nora, izin Bang Revo, izin Bang Revo. Oke lah, pangkat Anda mungkin lebih besar atau lebih atas daripada saya, tapi mungkin pengalaman di Berlin saya mungkin lebih lama. Pengalaman saya waktu di, pernah dengar nggak masalah kasus Ambon? Masalah agama dulu, agama. Itu TNI Polri itu terpecah belah itu. Nah, disitulah makan dilarang kita nih ikut berdebat atau berdiskusi di situ. Nanti biasnya akan besar gitu loh. Kasus Ambon itu kan masalah agama dulu. TNI yang bertugas di sana untuk mengamankan malah terlibat. Makanya banyak pasukan ditarik kemarin dulu tuh. Karena mereka terlibat karena apa? Ini masalah agama, masalah beracun, ini masalah kepercayaan. Jadi kita nggak boleh ikut di situ. Iya, betul Saudara Revo. Kalau Anda itu seorang TNI, saya punya banyak teman apologet dari TNI dan pangkatnya mereka hebat-hebat. Tapi mereka nggak pernah bawa institusi. Ketika ditanya apa pekerjaanmu, dia nggak bilang saya TNI. Kan banyak yang bisa disebut yang lain. Masalahnya di mana Bang Juma? Salah Ya, saya berbicara jujur. Saudara, ketika saudara mewakili sebuah agama di dalam dunia lintas agama dan membawa TNI Anda itu sudah melanggar itu. Karena TNI itu netral. TNI itu milik rakyat, terlepas apapun agamanya. Maka TNI meskipun kemudian suka dengan dunia apologet, silakan berapologet, tapi jangan sampai kamu ketahuan kalau kamu itu adalah anggota. Silakan aja, kecuali Anda ya TNI gadungan misalnya yang pura-pura hanya untuk menakuti lawan. Tapi sayangnya saya nggak pernah takut. Itu dong. Jadi saudara Revo nggak usah lah. Apa dasarnya mengatakan saya gadungan? Boleh saya angkat yang lain diturunin deh. Saya di Cendrawasih ini saya bicara dengan Bang Zuma. Izin sebentar mungkin Bang Zuma. Biar Ya, biar jangan ada fitnah gitu loh. Gitu, Repol, tolong sebutkan, Anda sudah mengaku sebagai TNI, sebutkan NRP Anda, ya, saya juga keluarga TNI ya, Anda bisa kena ini ya, betul kata Bang Zuma. Apa dasarnya Anda meminta ini? Sebutkan nama NRP Anda, nomor NRP Anda ini akan saya laporkan, Anda akan saya laporkan, sebutkan NRP Anda. Kalau benar, Biarin aja dulu Bang Revo. Bang Revo, kalau benar Anda TNI, sebutkan NRP-nya. Sebutkan NRP-nya. Anda sudah membawa nama TNI Revo, berarti Itu nggak Anda pribadi ya?
Ya, sebutkan NRP Anda akan saya laporkan. Anda akan saya laporkan. Siap. Silakan. Berapa NRP-nya? Anda tidak berhak Sebentar, untuk Bang, menanyakan biar NRP jangan saya gitu loh. Kalau Anda penasaran sama saya, silahkan Anda turun. Saya bicara sama Juma. Sebentar. Ngapain kau atur-atur komal orang binatang? Nah, kan Sebentar, itulah bahasa sebentar kamu dulu, Bang. bicara. Bang ST, sebentar, Bang. Bukan kau memang binatang. Si Yesus itu binatang. Nggak boleh begitu, Bang ST. Bang ST, aduh, izin. Aduh. Enggak, ini dia bawa institusi, tapi dia nggak mau menyebutkan Betul, NRP-nya. Tolonglah dulu, Abang. Bentar Pak Estetika itu loh. Pak Estetika, silakan benar. Coba buka kamera aja dulu, Saudara Revol. Iya. Buka udah kamera, bisa. dibesarin. Saya boleh buka, tapi yang lain diturunkan. Saya hanya pingin gigi kau, apapun aku nguruskan. Dibuka aja, Bang. Cepatlah. Dibuka aja, Bang. Tuh. Silakan. Dibesarin saudara kita ini. Silakan. Kita hargai kalau antum itu saudara itu TNI, kami hormat sama saudara. Ya, tapi seragam Anda ya. Tapi ketika Anda berbicara mengenai akidah, maaf. Silakan buka kamera. Kalau Anda TNI kami hormat. Hormat sebagai aparatur negara, kami hormati Anda. Institusinya tapi oknum Anda yang coba-coba kemudian masuk di dalam dunia apologet dengan memperkenalkan diri sebagai TNI, jangan sampai saya ludahi matanya, Bang. Itu yang saya takutkan. Makanya jangan bawa institusi. Oknum yang bagaimana, Bang? Lah sekarang Anda kan oknum. Anda kan oknum. Anda tahu nggak agama saya berapa? Jadi Anda jangan selalu bicarakan. Ya apapun agama Anda, kalau di dunia apologet, Bang, Anda nggak boleh bawa-bawa. Anda punya kofs, itu nggak boleh. Yang bawa siapa? Katanya kemarin Anda memperkenalkan diri. Saya TNI katanya, kan gitu. Kan bukan di room ini kan. Karena si Faruk sama-sama kami dari Medan. Dia tanya saya, Abang di mana? Ya saya jelasin. Tadi malam di Akang Kian Santang. Masalahnya di mana? Lawan kau. Saya lawan kau diskusi. Jangan kau banyak cerita. Bunda izin Bunda, suruh sebutin NRP-nya berapa? Sebutin dulu. NRP kan nggak pribadi tuh kan, Bang Batara. Itu bisa di Enggak pribadi. Enggak, Oke, harus disebutkan karena dia membawa institusi. Dia membawa institusi. Bang Batara, izin Bang Batara. Ini Bang Revol, iya. Halongpati Kendal Cepu. Gadungan Bang, silakan. Revolino. Kalau Anda seorang TNI, ya harusnya Anda menghargai institusi itu. Jangan Anda ikut terlibat dalam dunia debat, gitu loh. Saya di tempat saya ini dikelilingi sama TNI. Yang menjaga tempat saya TNI semua, ada ratusan TNI di depan tuh. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Bahkan yang mengamankan saya kemarin di Toraja itu dari Kristen. Mereka netral. Abang dari mana? Saya Bang Zuma. Ada kasus apa, Bang? Saya apologet Islam, saya pendebat. Saya dijaga sama TNI. Ada nggak perkataan saya yang menyakitkan perasaan Bang Zuma ketika saya ada di room ini? Kenapa ada begitu? Bukan, saudara. Saya katakan begini, di dunia apologet, ya, Anda tidak boleh kemudian membawa institusi Anda, karena kita menghargai TNI itu adalah dia jaring utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara kita ini. Jadi dia harus netral. Meskipun misalnya Anda itu seorang Islam atau seorang Kristen, nggak boleh Anda tampil sebagai pendebat, tak boleh. Kecuali Anda menyembunyikan identitas. Apakah Anda nggak tahu ya? Bom-bom itu sebenarnya itu perwira tinggi loh itu. Bom-bom itu. Tapi dia nggak pernah bawa. Dia nggak pernah bawa institusinya, dia nggak pernah bawa kemudian seragamnya. Asal kalian tahu, Pak Bom-bom itu perwira tinggi, tapi dari dunia hayal, gitu. Kirain betulan. Udah saya kabur udah dia serius sekali, Bang. Suka berjanda. Sekali loh, Bang. Gurunda aku suka berjanda. Enggak memang betul kalau udah menyangkut institusi nggak boleh, karena ada waktu itu dari polisi ya ikut dan dia minta maaf, saya mohon maaf, karena itu bisa dituntut dan dilaporkan kepada institusinya. Dia sudah tidak netral ya. Nah jadi nyamar Repol nih. Inilah Kristen ini. Bukan itu aja, Bang. Kalau masalah agama tuh rawan, Bang. Makanya kita tuh harus netral. Soalnya kita kan juga, dan karena juga umat beragama. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Hindu, Buddha. Nanti kalau sudah terkotak-kotak, nanti pecah ini TNI. Makanya tadi sampaikan naik, Bang. Di politik dan agama dan TNI, polisi, Polri itu netral, nggak boleh ikut. Itu
Itu loh. Iya, benar sekali Bang. Makanya nih Kristen-Kristen ini nyamar-nyamar sampai Tuhannya pun ditembak. Tadi saya ditombak, saya deomolog tadi. Ditombak sama mereka, Tuhan mereka loh, deomolog. Gila. Ada NRP minta kebetulan.